Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abu Rahman. Saya di sini akan membahas tentang administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pendidikan yang suatu alternatif. A. Landasan pemikiran. Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belakang untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas dan pada proses suasana atau efisiensi. Proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi adalah organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus dikreasikan atau diciptakan yang baru, supaya terjadi komunitas timbal balik antara administrator dengan yang diadministrasi atau dikelola. Sebagai pendekatan dalam administrasi pendidikan dapat dilakukan antaranya pendekatan perilaku manusia, nilai ilmu, kontingensi, perspektif atau pendekatan sistem. Administrasi pendidikan sebagai ilmu tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu-ilmu lain, diantaranya filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistika. Ilmu-ilmu itu sebagai diperlakukan baik untuk meminjam metode atau teknik dan analisis pemecahan masalah. Yang B, konsep administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memperdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervise, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Mengapa pengertian tersebut dapat diambil komponen-komponen utama terminologi administrasi tersebut, yaitu 1. Suatu proses kerjasama, 2. Aktivitas memanfaatkan dan memberdayakan, 3. Sekelompok orang, 4. Sumber daya, 5. Tujuan. Yang C, pendekatan perspektif terpadu, suatu pendekatan yang berlandaskan pada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja, pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. 2. Pola dasar administrasi pendidikan. Pola dasar pemikiran secara makro. 1. Kecenderungan kehidupan itu hakikatnya terdapat dalam hubungan manusia dengan dirinya, alam, kebudayaan atau sesama manusia, dan dalam hubungan dengan penciptanya. Yang kedua, kualitas manusia. 3. Prakerangka sistem pendidikan Pancasila. 1. Permasalahan dan orientasi. 2. Landasan, konsep, dan prinsip pendidikan. Yang 4. Tujuan pendidikan. 5. Struktur pendidikan. 6. Kurikulum. 7. Struktur dan mekanisme kerja yang sentralitis. 8.
prioritas pendidikan. Selanjutnya yang C, kebertika dalam mendekatkan sistem. 1. Berorientasi kepada beberapa pengertian yang dikemukakan. Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebernitika ialah ilmu yang menggunakan pendekatan kelakuan-kelakuan sistem dalam hubungan dengan mekanisme penggadaian informasi. 2. Cabang-cabang kebernitika. Yang A. Theoretical cybernetic with selanjutnya pengaturan sendiri dan adaptasi dalam kebernitika. Prinsip termonstaff mendasari cara kerja kebernitika, yaitu adanya kemampuan untuk mengatur diri sendiri serta mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. 2. Model pengukuran dan metodologi sistem. 1. Model-model dalam pendekatan sistem. Yang A. Pengertian model. Istilah model mempunyai banyak pengertian. Model menggambarkan atau abstraksi realitas, terutama mengenai bagaimana adanya, hendaknya, dan seharusnya sesuatu yang digambarkan tersebut. Model dirancang untuk menjelaskan aspek-aspek tersebut, persoalan atau ruang lingkup persoalan serta hubungan-hubungan yang penting. Yang B. Konstruksi model atau pembuatan model. Agar model yang dimaksudkan dapat benar-benar menggambarkan abstraksi realitas, maka model tersebut hendaknya dikonstruksi atau dibangun. Yang C. Jenis-jenis model. Banyak cara dalam usaha mengklarifikasikan model. Dalam uraian ini akan diklasifikasikan menurut 1. Fungsi. 2. Struktur. 3. Referensi model. 4. Referensi ketidakpastian. 5. Generalitas. Selanjutnya pengukuran dalam pendekatan sistem. Dalam hubungan ini, maka pengukuran merupakan suatu yang penting dalam penyajian informasi, terutama dalam upaya memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai dasar-dasar pengukuran secara konseptual, yaitu struktur proses pengukuran, dan yang terakhir prinsip-prinsip pengukuran. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.